Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga kelas IT 2 yang hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara online. Tadinya kita akan melaksanakan perkuliahan secara offline dengan tatap muka, tapi karena hari ini nanti jam 1 saya ada rapat di lembaga dakwah TGN tentang web ya LDTGN, yang mana saya salah satu pengurusnya. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya rencana kita untuk melaksanakan perkuliahan secara offline kembali dilaksanakan secara online. Tapi pada dasarnya perkuliahan kita baik dilaksanakan secara online atau offline sama gitu ya. Dan insya Allah Anda akan lebih banyak berinteraksi dengan saya. Silakan aktif di grup atau silakan isi kolom komentar untuk kita saling bertukar pendapat ya. Saya membuka ruang diskusi yang selebar-lebarnya kepada semua wali kelas untuk berkontribusi memberikan pemahaman yang lebih luas pada materi kita. Di mata kuliah antropologi hari ini saya akan membahas tentang kebudayaan ya. Kemarin kita sudah membahas tentang manusia, perilaku manusia, masyarakat yang merupakan kumpulan daripada manusia-manusia. Dan hari ini kita membahas tentang salah satu yang melekat pada diri manusia, yaitu yang namanya kebudayaan ya. Secara pengertian ini kebudayaan ini kita bisa artikan baik secara luas ataupun secara sempit ya, tergantung kita dari mana berangkat pemahaman kita ya, atau juga bisa berganda gitu ya. Nah, luas cakupannya itu ya karena banyak istilah dan wacana dari ilmu pengetahuan ya. Secara etimologis, secara lugawi ya, yang namanya kebudayaan itu asalnya dari bahasa Sanskerta ya, yaitu budaya yang merupakan bentuk plural atau jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Menurut ahli budaya ya, kata Sidi Gajalbat ya, Sidi Gajalbat, budaya merupakan gabungan dari dua kata ya, yaitu budi dan daya. Yaitu yang namanya budi artinya akal, maknanya pikiran, paham, pendapat, ikhtiar, perasaan. Sedangkan daya itu memiliki arti tenaga, kekuatan atau kesanggupan ya. Nah, sekalipun itu akar kata budaya itu dimustaq atau diderivasi dari akar kata yang berbeda, dapat dikatakan bahwa kebudayaan itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan budi dan akal ya, secara garis besar gitu ya. Jadi kebudayaan itu adalah hal-hal yang berkenaan, yang membahas tentang apa-apa yang menyangkut budi dan akal. Mengenai definisi secara istilahi,
kebudayaan itu banyak sekali. Nanti Anda bisa baca di berbagai macam buku tentang kebudayaan. Ya, tidak kurang dari berapa ya? Ada 161 definisi tentang kebudayaan. Ya, tapi yang lebih dijadikan rujukan adalah pendapatnya E.B. Taylor, ya, seorang antropolog, yaitu yang telah mengarang namanya buku yang berjudul Primitive Culture. Ya. Nah, kebudayaan itu menurut E.B. Taylor itu adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi setelah dia berhimpun menjadi sebuah masyarakat, dia melakukan penemuan-penemuan, nah, gitu ya, yang berupa pengetahuan, keyakinan, seni, maka jadilah yang namanya kebudayaan. Ya, nah, kebudayaan manusia, gitu ya, itu sebentar. Kebudayaan manusia itu diambil ketika manusia sudah berkelompok, kemudian dia mengalami dinamika, bersentuhan, berinteraksi dengan alam, gitu ya. Kemudian ada yang namanya tantangan dalam kehidupan, gitu ya. Kemudian mereka berusaha untuk beradaptasi, kemudian melakukan serangkaian aksi, kegiatan, gitu ya. Kemudian muncullah di sana yang namanya kebudayaan, gitu ya. Jadi manusia, gitu ya, setelah berhimpun, gitu ya, manusia setelah berhimpun, kemudian ada alam, gitu ya, yang mana alam itu mencakup ada geografis, geologis, ada iklim, ada flora, ada fauna, banyak hal unsur, gitu ya. Kemudian di sana dari geografis, dari iklim, ada tuntutan dan tantangan untuk ditaklukkan oleh manusia, maka manusia berusaha untuk beradaptasi. Nah, jadi alam bereaksi, alam punya aksi, gitu ya, alam mempunyai tantangan, maka manusia akhirnya bereaksi. Dari tantangan, adaptasi, reaksi manusia, maka muncullah yang namanya kebudayaan. Gitu ya. Kalau dalam bahasa ya dalam bahasa apa Inggris itu sering dikatakan bahwa kebudayaan itu adalah culture, dan culture itu banyak digunakan dalam istilah seperti agriculture, gitu ya, atau colore, gitu ya, colore. Nanti Mas Hilman ya, tolong di ini. Itu artinya cocok tanam, gitu ya. Nah, maka kebudayaan pertama yang dihasilkan manusia, gitu ya, karena manusia itu apa punya kebutuhan, gitu ya, diantaranya manusia itu memerlukan untuk makan, yang mana tidak bisa ditunda-tunda, harus dipenuhi, gitu ya, karena manusia butuh kehidupan untuk sejahtera, dan alam, gitu, mempunyai sumber daya energi, punya sumber makanan, gitu ya, maka manusia gitu ya, bagaimana menghasilkan teknologi-teknologi penemuan sehingga muncullah
gitu ya, yang namanya kebudayaan untuk bercocok tanam. Nah, segala pengetahuan yang diperoleh itu menjadi budaya, kebudayaan. Ya, gitu. Gitu ya. Dari satu individu, gitu ya, kemudian membentuk bertambah banyak anggota menjadi sebuah masyarakat, gitu ya. Nah, dari sebuah masyarakat ini maka muncullah pengetahuan, dinamakannya budaya, dan menjadi sebuah pranata sosial yang nanti kita bahas, gitu ya. Nah, yang mana pranata sosial ini nanti mengikat semuanya. Dan dari pranata sosial yang terjadi, maka muncullah yang namanya kebudayaan. Nah, apa yang disebut dengan pranata sosial? Ya, pranata sosial itu adalah sistem antar hubungan, terus peranan-peranan dan norma-norma yang terwujud sebagai tradisi untuk usaha-usaha pemenuhan kebutuhan sosial yang dirasakan perlu oleh para warga masyarakat. Jadi, ketika manusia memerlukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, maka dibuatlah pembagian tugas, gitu ya. Ada orang yang tugasnya mencangkul, ada orang yang tugasnya menanam, gitu ya. Maka dari pembagian tugas-tugas tersebut, maka muncullah suatu aturan yang disepakati, namanya adalah kebudayaan. Ya. Di antara definisi yang ada dari kebudayaan, gitu ya. Kebudayaan adalah pengetahuan yang digunakan untuk menghadapi lingkungan dan mendorong untuk terwujudnya suatu tindakan yang sesuai dengan lingkungan yang dihadapi dengan motif yang dipunyai oleh individu. Ya, kita bahas ya. Kemudian dari kebudayaan itu muncul perangkat, model-model pengetahuan sebagai pedoman hidup atau disebut dengan blueprint, desain untuk kehidupan. Nah, kebutuhan manusia secara universal, ya, ada kebutuhan utama yang disebut dengan primer, ya, diantaranya muncul disebabkan oleh aspek biologis organisme kebutuhan manusia, tubuh manusia. Ada yang disebut dengan kebutuhan sosial, ya, sekunder. Ya, ini akibat dari usaha untuk memenuhi kebutuhan primer dan melibatkan orang lain. Ini kebutuhan utama primer yang disebabkan gitu, untuk kebutuhan tubuh manusia, ya. Kalau sekunder itu akibat dari usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan primer yang biasanya itu melibatkan orang lain, ya. Dan ada juga kebutuhan integratif, ya. Itu biasanya integratif itu muncul sebagai wujud dari hakikat manusia yang merupakan makhluk pemikir dan bermoral. Ya. Oke. Unsur-unsur kebudayaan. Nah, dari kebudayaan itu muncul pertama bahasa dan komunikasi. Ya. Ketika kebudayaan itu sudah mulai maju, maka muncul bahasa komunikasi. Kemudian ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, ya. Disebut kebudayaan itu kalau sudah muncul aspek-aspek ini, poin-poin ini, ya. Organisasi sosial, sudah ada siapa yang menjadi pimpinan, bawahan, gitu ya, struktur, ya. Kemudian agama dan juga kemudian ada art, keseniannya. Selanjutnya bagaimana sifat
dari kebudayaan, ya. Kebudayaan itu sesuai dengan pendapat para ahli budaya itu tidak diwariskan secara genetik, ya. Jadi bukan gen by gen, tapi kebudayaan itu diwariskan melalui proses belajar, proses sosialisasi. Ya. Nah, biasanya diperoleh melalui pendidikan, ya. Kita berbudaya itu mempunyai kebudayaan, mengenal budaya itu karena proses pendidikan baik secara formal maupun tidak formal. Formalnya di sekolah, gitu ya. Tidak formalnya yaitu pendidikan di keluarga dan lingkungan. Gitu ya. Dan sifat kebudayaan itu adalah milik bersama masyarakat, gitu ya. Walaupun melekat pada setiap individu, tapi itu adalah milik semua anggota masyarakat, gitu ya. Dan sifatnya tradisional, gitu ya. Dalam kebudayaan seringkali terjadinya yang namanya perubahan, gitu, atau pergeseran, gitu ya. Nah, ya, kalau kita pahami bahwa kebudayaan adalah sebuah sistem, gitu ya. Yang memang sistem itu bisa berintegrasi, gitu ya, bisa bersatu secara struktural ataupun kejiwaan, gitu ya. Nah, struktural, ya, dikatakan budaya itu berintegrasi secara struktural, yaitu melalui fungsi keduanya, ya. Fungsi duanya dari unsur-unsurnya, yaitu adanya peranan dari setiap unsur kebudayaan yang dimainkannya dalam kaitannya dengan unsur-unsur lain dari kebudayaan tersebut yang berlaku secara menyeluruh, gitu ya. Jadi terintegrasi melalui fungsi-fungsinya dari unsur-unsurnya, yaitu adanya peranan dari setiap unsur kebudayaan yang dimainkannya dalam kaitannya dengan unsur-unsur lain dari kebudayaan tersebut yang berlaku secara menyeluruh, gitu ya. Kalau kejiwaan itu integrasi kebudayaan terjadi melalui konfigurasi, gitu ya. Nah, ada pemilihan, ada filter, gitu ya. Konfigurasi kebudayaan bagian sebagai nyawa atau jiwa, memberi arah dan menghasilkan sesuatu integratif, gitu ya. Contoh misalkan nilai, pandangan hidup, atau tujuan atau cita-cita, gitu ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi perubahan kebudayaan? Apa saja faktor-faktornya? Pertama, jumlah dan komposisi penduduk, gitu ya. Kalau penduduk sudah makin banyak, gitu ya, maka akan terjadi perubahan, gitu ya. Perubahan lingkungan, iklim, ya, climate change, gitu. Kemudian ada ya seperti ada bencana alam, gitu ya, dan perubahan kuantitas dan kualitas sumber daya energi dalam lingkungan. Tentu, gitu ya, itu menjadi sesuatu yang mempengaruhi dari perubahan kebudayaan. Misalkan ada penemuan baru, invention, new invention, baik itu dalam teknologi dan ekonomi, gitu ya. Kemudian adanya invasi, penyerangan, penjajahan, ya, seperti hari ini kita sedang ramai membahas tentang invasi Rusia terhadap Ukraina, gitu ya. Itu ya sedikit banyaknya mempengaruhi perubahan, adanya perubahan kebudayaan, ya. Kontak dengan ada kontak hubungan dengan masyarakat lain atau defusi, ya. Ya, kebudayaan mempunyai sifat tradisional tadi kan sifatnya, ya. Ada karena dalam kebudayaan itu ada pedoman, gitu, ada patokan, ada desain, gitu ya. Pedomannya ya berhubungan dengan kebiasaan orang-orang leluhurnya. Ada pakem, ada patokan, ada desain yang ingin dicapai, gitu ya.
gitu ya. Dan ini gitu ya, kenapa disebut dengan tradisional, karena pedoman patokan desain tersebut itu menyeluruh bagi warganya, tidak parsial gitu ya. Nah, tapi yang namanya desain itu bisa berubah setiap saat gitu ya. Juga ya pedoman juga bisa berubah setiap saat gitu ya. Contoh kita menghadapi pandemi COVID-19 ini ya, segala pedoman yang sudah, kebudayaan yang sudah mapan itu berubah gitu ya. Nah, seiring adanya ini gitu ya, bencana COVID gitu ya. Nah, ada kalanya gitu ya, kalau misalkan tidak tetap itu akan mengalami kacauan gitu ya. Nah, perubahan suatu unsur berubah, unsur yang lain ikut berubah gitu ya. Nah, diantaranya ada perevisian gitu ya. Contoh gitu ya, ketika kita sholat gitu ya, harus safnya rapat gitu ya. Ketika COVID ada revisi harus lenggar gitu ya. Nah itu, dan disepakati ya. Nah, ketika alam lingkungan cenderung berubah, baik itu secara kualitas dan kuantitas, maka kebudayaan mengikuti perubahan yang terjadi dalam unsur-unsur lingkungannya, gitu ya. Misalkan ya dulu kita sering melihat banyak daerah itu pesawahan, gitu ya. Karena alam lingkungannya berubah, sawah-sawah dijadikan industri, gitu ya. Maka yang tadinya bercocok tanam, gitu ya, jadi petani, gitu ya, berubah menjadi kaum industrialis, jadi buruh, jadi pegawai, gitu ya. Kebudayaan tetap itu atau pedoman menyeluruh, ya, dia dipengaruhi ya bisa gitu ya, karena lingkungan berubah, baik perubahan itu cepat atau lambat, gitu ya, kebudayaan akan menyesuaikan, gitu ya. Cenderung ya bisa dinamis gitu ya, karena manusia itu terhadap alam dinamis, dan maka kebudayaan pun akan menyesuaikan dinamis, gitu ya. Nah, mengapa ada kebudayaan yang cepat berubah, gitu ya? Nah, karena integrasi strukturalnya tadi dan integrasi kejiwaannya kurang menyeluruh, gitu ya. Nah, kemudian ada kurang jelas konfigurasi atau tema-tema kebudayaannya. Nah, semua kebudayaan akan mengalami perubahan, baik berupa perubahan kecil ataupun perubahan besar dan mendasar ini, ya intinya. Gitu. Nah, dasar perubahan kebudayaan itu bisa berupa suatu modifikasi yang terjadi dalam perangkat-perangkat ide dan disetujui secara sosial oleh para warga masyarakat yang bersangkutan, misalkan ya, bisa memodifikasi budaya yang sudah ada, kemudian hasil modifikasi itu disetujui oleh seluruh warga, nah maka perubahan ini bisa terjadi, gitu ya. Kemudian dapat terjadi pada isi budaya, ya, strukturnya atau konfigurasi cara-cara hidup, ya. Bisa juga kepada bentuknya, ya, atau bisa berubah dari segi fungsinya, ya, atau dari nilainya, gitu ya, atau dari institusinya, gitu ya. Nah, lantas sekarang apa yang menjadi dasar perubahan kebudayaan, gitu ya? Dasar dari perubahan kebudayaan itu dapat terjadi melalui substitusi. Nah, substitusi itu adalah penggantian, ya, substitution, penggantian unsur lama oleh unsur yang baru, yang secara fungsional dapat diterima oleh unsur-unsur lainnya, gitu ya. Oke, juga dapat berupa kehilangan sebuah unsur, gitu ya.
yang tadi diganti yang lama oleh yang baru, atau ini misalkan ada yang hilang dari unsurnya, ya. Atau terjadi melalui inkrementasi atau penambahan, gitu ya, bukan mengganti yang lama dengan baru, tapi menambahkan yang baru dalam kebudayaan, gitu ya. Nah, bagaimana proses dari sebuah perubahan kebudayaan? Pertama ada tahap inovasi, ya. Apa itu tahap inovasi? Pertama, para inovator membuat ciptaan-ciptaan baru, kemudian mengkomunikasikannya, gitu ya, para warga masyarakat. Nah, gitu. Kemudian inovasi tersebut diintegrasikan, gitu ya. Nah, mengintegrasikan keadaan yang baru bisa melalui sebuah koreksi, memodifikasi pola-pola tradisional atau pola-pola yang baru diterima atau berubah-ubah. Gitu ya. Kemudian, nah, ada tahap terminal, ya. Jadi keadaan yang menyenangkan karena keseluruhan perubahan, gitu ya, dan dapat terima oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut, ya, merasa aman, nyaman, sejahtera, gitu ya. Nah, yang melekat di diri kita juga selain daripada kebudayaan itu adalah tradisi. Ya. Apa itu tradisi? Ya. Oke. Tradisi itu diciptakan melalui tingkah laku manusia. Ya. Jadi tingkah laku manusia yang dilakukan terus-menerus, gitu ya. Nah, hasil pemikiran, hasil imajinasi, kemudian diwariskan dari masa ke masa. Ya. Traditium, ya, bahasa ini, bahasa Yunani ini. Kalau bahasa kitanya traditional, gitu ya. Ada pertanyaan bagaimana sebuah tradisi itu terjadi, ya. Pertama ada manusia, ya. Kemudian manusia itu berkelompok menjadi sebuah komunitas atau masyarakat. Kemudian ada menghadapi sebuah tantangan. Nah, kemudian kelompok masyarakat itu merespon terhadap tantangan tersebut. Nah, dipikirkan apa saja yang menjadi solusinya, ada seleksi, gitu ya. Mana ini yang lebih efektif dan efisien, gitu ya. Maka setelah dipilihlah cara-cara yang paling bagus, yang paling empiris, paling optimal. Nah, terus menerus kemudian dilakukan secara terus menerus, gitu ya. Kebiasaan, nah, yang terus menerus dilakukan, gitu ya, maka menjadi sebuah tradisi. Nah, di kebiasaan yang terus berulang menjadi tingkah laku itu menjadi tradisi, kebiasaan masyarakat yang diwariskan. Nah, maka jadilah budaya asli yang menjadi pedoman masyarakat. Nah, kalau menurut Seal itu sebagai bounded object, ya, di sesuatu yang mengikat dalam masyarakat, gitu ya. Yang pada intinya adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi yang diwariskan, gitu ya. Nah, misalnya kepercayaan, aturan, bisa berbentuk kepercayaan, aturan, anjuran, atau larangan-larangan, gitu ya. Nah, ini menurut Handler dan Lemkin. Kalau menurut tadi siapa? Seal itu bounding object, gitu ya. Kalau menurut Lemkin itu sebagai meaningful process, ya, proses untuk mencari makna. Nah, proses dari apa yang berubah dan apa yang terjadi pada suatu masyarakat dengan suatu interpretasi. Jadi bagaimana suatu penafsiran tentang sesuatu, gitu ya. Tradisi itu adalah sebagai pewarisan budaya, ya, bisa dikatakan sebagai pewarisan budaya yang secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi selanjutnya, dari masa lalu ke masa sekarang, gitu ya.
objeknya itu bisa objek fisik, baik itu dari konstruksi budaya melalui proses pewarisannya baik dengan lisan, tulisan maupun tindakan. Gitu ya. Tradisi itu ada pertanyaan palsu atau asli, berhenti atau berubah, gitu. Nah ini ya kita jawab. Nah, kehidupan yang terus-menerus gitu ya, dengan dinamikanya itu menghasilkan yang namanya kebudayaan, gitu ya. Yang tradisional itu berubah, cuma perubahannya itu sangat lambat, gitu ya. Ya, dan perubahannya ya bisa bersifat lahir, gitu ya, yang nampak, gitu ya, luar dalam kebudayaan disebut over culture, gitu ya. Bisa juga di dalam inti kebudayaannya yang disebut dengan covert culture, gitu ya. Nah, lantas ada pertanyaan modern, apa itu modern? Tadi ada kebudayaan, tradisi, dan sekarang modern. Ya. Modern itu berawal dari sebuah proses revolusi industri, gitu ya. Jadi tradisi kemudian ada sebuah revolusi, gitu ya. Nah, yang tadinya itu segala sesuatu itu menggunakan tenaga hewan, gitu ya. Contoh misalkan dulu membajak sawah itu dengan kerbau, hari ini ada revolusi dengan traktor, gitu ya. Ada perubahan tentunya, ya. Nah, dari cara berpikir lama, gitu ya, kemudian menjadi cara berpikir baru. Nah ini yang namanya modern, gitu ya. Modernisasi, gitu ya. Nah prosesnya itu ya, dari yang berpikir lama menjadi cara berpikir baru. Nah, disebut modernisasi, ya. Nah, kalau menurut Habermas, modern itu merupakan suatu proyek yang tidak pernah selesai. Ya, gitu ya. Modernisasi itu tidak pernah selesai dari dulu sampai sekarang, gitu ya. Dulu kita hanya mengenal yang namanya televisi tabung, sekarang sudah flat, LED. Dulu kita tidak mengenal yang namanya internet, kita mengenal internet. Dulu kita belum mengenal Zoom, sekarang sudah Zoom, gitu ya. Belum mengenal YouTube, sekarang sudah mengenal YouTube, dan terus akan selalu berubah, gitu ya. Ada hal-hal yang baru terus, gitu ya. Nah, modernisasi itu akan menjadikan suatu keadaan ketidakadaan keteraturan yang baru. Itu selalu berubah, gitu ya. Proses yang tidak pernah selesai pada perkembangan kemudian disebut postmodern. Jadi setelah modern nanti ada terus berlanjut namanya postmodern, gitu ya. Ciri-ciri modern, diantaranya ya ada keterlepasan dari rasa etis, rasio, gitu ya, dari hal-hal yang sudah berlaku. Gitu. Ciri manusia modern, perubahan spirit atau semangat dengan cara berpikir, merasa dan bertindak yang baru merupakan ciri dalam manusia. Jadi selalu menginginkan sesuatu yang baru, ada pemikiran maju ke depan, gitu ya. Kalau orang yang selalu berbicara tentang masa lampau itu adalah orang yang kolot, gitu ya, orang tua, gitu ya. Tapi kalau ada orang yang selalu berbicara tentang masa depan, nah itu adalah orang yang futuristik, yang modern, gitu ya, orang muda, gitu ya. Jadi kalau orang yang tradisional itu tua, yang modern itu yang muda. Terus cirinya kependudukan, pendidikan, politikisasi, komunikasi massa, institusi merupakan ciri dari luar manusia, gitu ya. Nah, terus dari istilah modern itu ada modernitas. Apa modernitas itu? Berubah, berjalan dengan cepat, gitu ya. Ada inovasi baru, tidak pernah selesai modernitas itu, gitu ya. Modern sekarang akan menjadi sebuah tradisi untuk waktu yang akan datang. Mungkin kita berkuliah di YouTube ini adalah modern,
tapi untuk 10 tahun ke depan itu akan menjadi sebuah tradisi. Tradisi itu adalah sesuatu yang lama, modern itu adalah sesuatu yang di depan, yang baru, gitu ya. Oke, itu ya. Kita sudah bahas kebudayaan, tradisi, modern, modernitas. Kembali lagi ke kebudayaan. Nah, ini adalah suatu aspek-aspek penting dari kita belajar antropologi, memahami tentang kebudayaan. Gitu ya. Di Indonesia, diantaranya kita mengenal yang namanya kebudayaan Jawa. Ya, daerah asal kebudayaan Jawa itu ya di Pulau Jawa, gitu ya. Geologisnya ya itu ya, nanti bisa Anda dapatkan ya. Kalau hasil membaca geologisnya baca seperti apa kondisinya tanahnya, gitu ya, bahasanya, gitu ya. Nah, ini secara ini ya, orang Jawa itu dari barat sampai ke timur, gitu ya, regionalnya. Agamanya, persebaran agamanya, gitu ya, budayaannya itu ada, ya, sosialisasi yang kulturasi, pertinggahan, kemudian sistem jaringan kerabatan, gitu ya, sosialisasi dan kemudian ada apa istilah yang lain, gitu ya, pernikahan rumah tangga dan keluarga, gitu ya, bagaimana hubungan antara remaja pria dan wanita, pertunangan, upacara pernikahan, gitu, sistem jaringan kerabatan di Jawa, gitu ya, mesti keluargaannya seperti apa, hak milik warisnya, gitu ya, bagaimana ya cara bercocok tanamnya, gitu ya. Kemudian sosial ekonominya, rekreasi dan kesenian rakyatnya, ya, etikanya, gitu ya, etika orang Jawa, gitu ya, kaidah dasar kehidupan masyarakat Jawa, pandangan dunia Jawa, gitu ya. Kalau kita sebut ya etika itu ya mengenai moral, gitu ya. Kalau ada yang mengatakan juga etika itu ilmu atau refleksi sistematik mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah moral. Etika dalam arti lebih luas itu keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat, ya, untuk mengetahui ya mana yang harus dikerjakan baik dan buruk, gitu ya. Kaidah-kaidah dasar kehidupan masyarakat Jawa diantaranya ada prinsip kerukunan, ya, rukun, berlaku rukun, rukun dan sikap hati. Kemudian ada prinsip-prinsip hormat, ya. Semua hubungan dalam masyarakat teratur secara hierarkis, ada unggah-ungguhnya, gitu ya. Sapaan terhadap sesama sesuai dengan kedudukan sosial, gitu ya. Ke orang yang lebih tua bagaimana, gitu ya. Kalau ke diri pribadi bagaimana, gitu ya. Kemudian ada sikap wedi, isin atau sungkan, nah gitu ya. Sikap adil, setia atau jujur, ya. Pandangan dunia, ya orang Jawa memandang dunia seperti apa, gitu ya. Alam disebut numinus, yang ilahi, yang dikodrati, gitu ya. Yang numinus dan kekuasaan, dasar numinus keakuan, gitu ya. Alam numinus yang ilahi, yang dari itu melalui lingkungannya ia belajar untuk berhubungan dengan alam. Irama alam menjadi iramanya sendiri. Ia belajar apa yang harus dikerjakan pada saat yang sesuai. Ya. Nah, masyarakat juga sumber aman, gitu ya. Itu dihayati sebagai kekuasaan yang menentukan keselamatan dan kehancuran, gitu ya. Yang itu dibuktikan dengan ada selamatan, sesajen, gitu ya. Yang minus dan kekuasaan, kekuasaan, raja, keraton, diantaranya, gitu ya. Oke, itu barangkali materi kita hari ini yang sangat banyak ya, dan ke depan ya kita akan membuat sebuah tugas akhir ya dari setiap individu dan
kita mulai dengan presentasi-presentasinya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertatap muka untuk membicarakan tentang tugas-tugas individu ini ya. Oke, itu mungkin barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan minggu depan saya tidak ada halangan lain ya. Mohon maaf kita belum bisa melakukan perkuliahan secara offline ya. Dan berdoa saja mudah-mudahan kita minggu depan bisa bertemu dan insya Allah mungkin Bapak Warik 1, Bapak Dr. Muhammad Qadir selaku pengampu mata kuliah ini, insya Allah beliau bisa hadir di minggu depan. Oke, cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.